Buat kalian yang sedang tertarik untuk membeli HP merek Xiaomi dan punya dana di bawah 2 juta, berikut ini TechnoRider akan membahas 6 HP Xiaomi yang bisa kalian beli di harga 1 jutaan rupiah. Sebelum lanjut, terima kasih sudah singgah di channel TechnoRider. Mohon dukungannya dengan subscribe, beri like, dan share video ini. Langsung saja TechnoRider bahas HP 1 jutaan resmi dari Xiaomi Indonesia, mulai yang termurah hingga termahal. Untuk urutan pertama dan kedua, ada Redmi 9A dan Redmi 9C. Keduanya merupakan HP resmi Xiaomi termurah saat ini. Redmi 9A harganya Rp1.299.000 untuk varian 232 dan Rp1.399.000 untuk varian 332. Bedanya hanya Rp100.000 untuk tambahan RAM 1 GB. Sementara itu Redmi 9C harganya Rp1.499.000 untuk varian 332 serta Rp1.699.000 untuk varian 464. Keduanya berbeda di sisi chipset. Redmi 9A menggunakan MediaTek Helio G25, sedangkan Redmi 9C sedikit lebih bertenaga dengan Helio G35. Kamera utamanya sama-sama beresolusi 13 megapiksel, tapi Redmi 9C ada dua kamera tambahan, yaitu 2 megapiksel depth sensor dan 2 megapiksel makro. Redmi 9A sayangnya tidak punya fingerprint sensor. Sangat wajar melihat harganya yang masih di bawah 1,5 juta rupiah. Nah, untuk yang butuh fingerprint sensor, bisa melirik Redmi 9C yang sudah membawa fingerprint sensor di back cover. Selain itu, spesifikasi keduanya sangat mirip, menggunakan layar IPS yang luasnya sama-sama 6,53 inci, resolusi HD+. Di bagian atas layar sama-sama memiliki kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel. Baterainya sudah berkapasitas 5000 mAh dengan kemampuan charging 10 watt. Keduanya juga masih menggunakan port micro USB. Redmi 9A dan Redmi 9C ini tidak TechnoRider sarankan untuk pemakaian ekstrim yang rutin, seperti bermain game, karena chipsetnya yang tidak terlalu bertenaga. Keduanya hanya akan maksimal untuk penggunaan standar sehari-hari seperti browsing, teleponan, chatting, sosmed, dan nonton YouTube maupun belajar online. Untuk HP 1 jutaan dari Xiaomi berikut, jauh lebih baik dari segi performa bila dipakai bermain game dibanding Redmi 9A dan Redmi 9C. Namun mengingat harganya yang masih 1 jutaan, jadi jangan terlalu berharap lebih untuk bisa main game seperti Genshin Impact dengan lancar, karena yang harganya di atas 2 jutaan saja masih banyak yang kurang mampu. Di urutan ketiga ada Redmi 9, urutan keempat Poco M3, kelima ada Redmi 9T, dan urutan keenam ada Redmi 10. Harga resmi Redmi 9, Rp1.599.000 untuk varian 332 dan Rp1.699.000 untuk varian 464. Sementara itu, harga resmi Poco M3, Redmi 9T, dan Redmi 10 varian 464 berturut-turut adalah Rp1.799.000, Rp1.899.000, dan Rp1.999.000. Sebenarnya ketiganya punya varian 6128. Namun karena harga varian 6128-nya sudah di atas 2 juta rupiah, jadi tidak akan TechnoRider bahas di video ini. Untuk Redmi 9, chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G80. Performanya masih cukup baik untuk HP di bawah 2 juta rupiah. Bahkan Samsung Galaxy A32 yang dijual dengan harga resmi di atas 3,5 juta rupiah menggunakan Helio G80. Sedangkan untuk Poco M3 dan Redmi 9T sudah menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 662 yang performanya lebih baik dibanding Helio G80. Jadi kedua HP ini jelas TechnoRider lebih rekomendasikan dibanding Redmi 9 bila dana kalian memang cukup. Sekedar info, Oppo A95 yang rilis akhir tahun 2021 dengan harga hampir 4 juta rupiah juga menggunakan Snapdragon 662, sama dengan yang digunakan Poco M3 dan Redmi 9T. Untuk Redmi 10 sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G88 yang performanya jelas paling baik dibanding HP Xiaomi 1 jutaan lainnya. Layar keempatnya berukuran sekitar 6,5 inci. Resolusinya juga sudah Full HD+. Namun Redmi 10 punya kelebihan dengan refresh rate 90 Hz dan layar punch hole untuk penempatan kamera depan sehingga terlihat lebih modern. Resolusi kamera depan dari keempatnya adalah 8 megapiksel. Untuk resolusi kamera belakang, kamera utama Redmi 9 13 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, makro 5 megapiksel. Poco M3 dan Redmi 9T punya setup kamera yang hampir mirip. Kamera utama 48 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Perbedaannya adalah Redmi 9T ada tambahan kamera ultrawide
sebesar 8 megapiksel, sedangkan Poco M3 tidak punya ultrawide. Redmi 10 kamera utamanya yang terbesar resolusinya, yaitu 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Ternyata kamera makro dengan resolusi terbesar ada di Redmi 9, bahkan mengalahkan resolusi dari kamera makro Redmi 10. Keempatnya sudah menggunakan port USB Type-C dengan kemampuan fast charging 18 watt. Poco M3 dan Redmi 9T punya kapasitas baterai paling besar, 6000 mAh, sedangkan Redmi 9 dan Redmi 10 kapasitas baterainya masih di kisaran 5000 mAh. Semuanya sudah memiliki fingerprint sensor. Redmi 9 fingerprint sensornya ada di back cover, sedangkan tiga lainnya terletak di sisi samping menjadi satu dengan tombol power. Kesimpulannya, menurut TechnoRider, HP Xiaomi 1 jutaan dengan performa terbaik saat ini pilihannya jelas Poco M3, Redmi 9T, dan Redmi 10. Bila dana kalian ada di antara 1,5 juta hingga Rp1.999.000. Redmi 10 memiliki desain lebih modern dan chipset terbaru di antara keenamnya. Jadi, HP ini adalah yang paling bertenaga dan merupakan pilihan terbaik untuk penggunaan jangka panjang dibanding dengan HP 1 jutaan lainnya dari Xiaomi. Untuk kalian yang butuh baterai besar 6000 mAh, Redmi 9T dan Poco M3 bisa dipertimbangkan dan akan lebih hemat untuk membeli Poco M3 saja bila kalian tidak butuh kamera ultrawide karena harganya lebih murah 100.000 dari Redmi 9T dengan spesifikasi lain yang sama persis. Redmi 9 dengan Helio G80 spesifikasinya jauh lebih bagus dibanding Redmi 9C yang hanya menggunakan Helio G35. Dengan harga resmi yang bedanya sangat tipis. Sehingga bila kalian berniat membeli Redmi 9C varian 464 yang harganya di atas 1,6 juta, jelas tidak akan TechnoRider sarankan. Karena pasti akan lebih baik untuk membeli Redmi 9 yang harga resminya sama, atau Poco M3 464 saja yang harganya sedikit lebih tinggi dari Redmi 9C 464. Berbeda dengan varian 464-nya, Redmi 9C varian 332 merupakan pilihan terbaik menurut TechnoRider bila dana kalian terbatas maksimal 1,5 juta rupiah saja. Karena punya fingerprint sensor dan ada ekstra kameranya. Untuk yang punya dana sangat terbatas dan tertarik untuk membeli Redmi 9A, kalau bisa usahakan untuk membeli varian 332-nya saja. Karena dengan RAM yang lebih besar 1 GB, itu akan terasa lebih nyaman bila harus membuka beberapa aplikasi dibanding kapasitas RAM yang hanya 2 GB saja. Sebenarnya Redmi 9A maupun Redmi 9C 332 dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah sudah cukup bila kalian tidak butuh performa lebih. Apalagi bila pemakaian harian hanya untuk sekedar sosmed, chatting, nonton YouTube, serta belajar online. Namun untuk pemakaian jangka panjang masih perlu dipertimbangkan baik-baik, mengingat kapasitas RAM dan storage-nya yang masih di bawah 464. Sekedar info, Redmi 9, Redmi 9A, dan Redmi 9C adalah HP yang dirilis tahun 2020 oleh Xiaomi Indonesia. Untuk Redmi 9T, Poco M3, dan Redmi 10 merupakan HP yang lebih baru, karena launchingnya di tahun 2021. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira mana HP Xiaomi 1 jutaan yang menarik bagi kalian? Atau mungkin pernah atau sedang kalian gunakan saat ini? Ayo ngobrol santai di kolom komentar. Untuk link pembelian akan TechnoRider sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa dukung TechnoRider dengan subscribe, beri like, dan share video ini.